Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Kamis 29 Mei 2025 jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada jam 9 pagi yang dilayani oleh Pendeta B. Patihawean dengan menggunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab Mazmur 110 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Bapak Hengki Linansera, lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 227 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 346. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 29 Mei 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita berkumpul untuk merayakan kenaikan Yesus ke surga, yang kita akui sebagai Raja yang dimuliakan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan dan menyembahnya dengan iman, hati yang penuh syukur dengan hormat. Ibu saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom. Allah Bapa telah mengangkat Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang kini dimuliakan di sorga.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudara, kita telah menerima anugerah keselamatan yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun terkadang kita masih hidup dalam dosa. Marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jemaat yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dimuliakan sebagai Raja. Yesus sebagai Raja yang penuh kasih itu telah menebus dan berkuasa mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Hanya oleh darah Yesus penyucian hidupku, hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima anugerah pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus, Raja yang mulia. Kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa dan dipanggil untuk hidup dalam kasih, menjadi saksi dan menerima kuasa-Nya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Saatnya kita akan ada di dalam pemberitaan firman Tuhan dan mendasarinya mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, saat ini kami akan membaca dan mendengar akan firman. Kami meminta memohon kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, curahkanlah roh-Mu yang kudus masuk di tengah-tengah persekutuan kebaktian yang kami bangun di saat ini. Terangi hati batin kami, sucikan tujuan pikiran kami agar ketika kebenaran firman ini dibacakan dan kami dengar bersama, semua kami pun dapat mengambil itu, membawa dalam hari-hari hidup menjadi suluh dan pelita bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan kami sedia mendengar apa kata sabda-Mu ya Bapa. Amin. Iya, bacaan kita di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Ya, sekali lagi Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 7 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Yang berkepalakan penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekian jauh pasal pembacaan kita di saat ini. Amin. Kita merayakan Natal ataupun merayakan Paskah, padahal kenaikan Yesus ke sorga itulah yang membuat seluruh peristiwa Kristus itu menjadi paripurna, utuh, sempurna. Yesus kita imani Allah yang turun menjadi manusia. Ia melayani di tengah-tengah manusia. Ia sengsara, mati, dan bangkit. Lalu ia naik. Bapak Ibu perhatikan gerak turun, lalu kemudian naik. Turun menjadi manusia, melayani, sengsara, mati, bangkit, naik. Itu sempurna. Sebab turun, lalu naik. Itu sempurna. Itu paripurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ia turun menjadi manusia. Apakah dengan menjadi manusia ia kehilangan kealahannya? Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Apakah dengan turun menjadi manusia ia kehilangan kealahannya? Pendeta Bentley sebelum jadi pendeta Beta Bentley, setelah vikaris di Tabis dapat tambahan predikat pendeta. Apakah dengan jadi pendeta Bentley hilang? Kalau Bentley hilang lalu siapa kira-kira yang ada khotbah hari ini, begitu kan? Somangan orang Ambon bilang, hanya tambahan predikat. Ketika Allah jadi manusia, Yesus jadi manusia, ia tidak kehilangan kealahannya. Karena itu dalam kekristenan kita meyakini sungguh, Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bukan 100% Allah, 100% manusia. Kalau 100% Allah, 100% manusia, 200%. Presentasi tidak mengajar tentang sempurna itu 200%, selalu dengan istilah 100%. Kalau ia 50% Allah, 50% manusia, Bapak Ibu dan Beta lebih dari orang tua karena ketong 100% manusia. Tidak ada presentasi di situ. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ia bisa lapar, ia bisa ngantuk, ia bisa sedih, ia juga bisa marah. Itu kemanusiaannya. Tapi ia bisa membangkitkan orang mati. Ia bisa berjalan di atas air. Ia bisa menyembuhkan yang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat. Manusia siapa bisa begitu? Itu kealahannya. Karena itu pertanyaannya begini, yang naik itu Yesus yang ilahi atau Yesus yang manusiawi? Yesus yang Allah atau Yesus yang manusia? Yang naik adalah Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, ini hal menarik dari kenaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Menurut Pendeta Yowas Adi Prasetya dalam bukunya, ini yang menarik. Ini kisah makna luar biasa dari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus yang merengkuh kemanusiaan ketika turun, ia yang menjadi manusia, hidup di tengah manusia, membawa kemanusiaan itu naik ke sorga. Ini luar biasanya kenaikan Kristus ke sorga. Yesus yang merengkuh kemanusiaan, Allah yang merengkuh kemanusiaan, membawa kemanusiaan itu naik ke sorga. Dan dalam kemanusiaan itu, kemanusiaan yang utuh, ada luka di situ, trauma bekas penyiksaan di situ, bekas kematian di situ, ia bawa naik ke sorga. Itu dibawa dalam kenaikannya ke sorga. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kenaikan Kristus mempertegas bahwa kemanusiaan itu bernilai di hadapan Allah.
Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mempertegas satu hal. Apa itu? Kemanusiaan itu berharga di hadapan Allah. Allah sungguh menghargai kemanusiaan itu. Dan lihatlah, bukan kemanusiaan yang sempurna, tapi yang penuh luka. Tubuh yang terluka itu naik ke sorga. Ketika Yesus naik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Poin pertama kita, kemanusiaan itu bernilai di hadapan Allah. Ketika Yesus naik, Ia sebenarnya tidak meninggalkan dunia ini. Ia hanya meninggalkan keterikatan pada satu tempat dan satu waktu. Kita ulang ya. Ketika Yesus naik, Ia tidak meninggalkan dunia ini. Ia hanya meninggalkan keterikatan pada satu titik, waktu dan lokasi tertentu, yaitu Israel Palestina abad pertama. Untuk kemudian Yesus yang sama lewat Roh Kudus hadir di semua waktu dan tempat. Jadi ketika Ia naik, Ia cuma tinggalkan Israel Palestina itu saja abad pertama. Tapi Ia kembali, Kristus yang sama lewat Roh Kudus kembali dan hadir di semua waktu dan tempat, tidak terikat pada satu tempat. Ia hadir di semua waktu dan tempat. Maka pesan yang kedua, satu tadi kemanusiaan itu bernilai. Yang kedua, Bapak Ibu menjalani hidup di saat apapun, ingatlah bahwa Yesus serta saudara-saudara dalam setiap waktu dan di mana saja. Sebab Dia Immanuel. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan menyusuri hidup ini sendiri. Ia ada di setiap waktu dan setiap tempat. Sebab Ia hakikatnya adalah Allah serta Immanuel itu. Pertama, kemanusiaan itu bernilai. Yang kedua, Immanuel, Allah senantiasa serta dalam seluruh perjalanan. Dua poin itu yang ditekankan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara-saudari dan Lukas, Injil Lukas itu ditulis oleh penulis yang sama, Lukas itu. Kalau Lukas, Injil Lukas itu cerita tentang orang banyak datang kepada Yesus karena Yesus populer. Maka orang berbondong-bondong datang, yang sakit, yang punya masalah, yang rindu, pokoknya yang Yesus sangat fenomenal. Karena itu orang banyak datang kepadanya. Injil Lukas cerita soal itu. Tapi ketika kita baca Kisah Para Rasul, berbalik. Bukan orang banyak datang kepada Yesus. Yesus datang kepada orang banyak. Bagaimana caranya? Yesus kan sudah naik ke surga. Yesus datang kepada banyak orang lewat saksi-saksinya. Itu yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul. Kalau Lukas, orang datang kepada Yesus. Kisah Para Rasul, Yesus datang kepada orang-orang. Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya? Lewat saksi-saksinya. Murid-muridnya yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak sekaligus angkat murid-muridnya. Iya kan? Ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak serta-merta mengangkat murid-muridnya bersama Dia naik ke sorga. Yesus tidak memberikan jalan pintas, jalan instan menuju sorga bagi murid-muridnya. Sebaliknya Yesus menyuruh mereka tinggal untuk menjadi saksinya. Ada tugas mulia yang harus dikerjakan. Jadi saksinya. Bapak Ibu tahu kalimat terakhir Yesus di dunia, itu bukan ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kalimat terakhir di salib. Kalimat terakhir di dunia adalah kamu akan menjadi saksiku. Setelah itu Ia terangkat ke surga. Itu kalimat Yesus di dunia. Kamu akan menjadi saksiku. Ada tugas mulia. Murid-murid memandang ke langit, dua orang dengan baju putih. Bilang, mengapa berdiri dan lihat ke atas? Dong interupsi, betul, silahkan kagum. Kagumlah kepada Kristus itu. Tapi jangan kekagumanmu berhenti di situ. Engkau harus memberitakan kepada yang lain. Jangan lihat ke atas saja. Pandang ke bawah, ke samping, lihat yang lain. Jadilah saksi bagi mereka. Beritakanlah Kristus bagi mereka.
Jadi saksi di pengadilan itu Bapak Ibu Saudara-saudara beda dengan jadi saksi Kristus. Saudara-saudara bersaksi di pengadilan itu dengan kata. Saksi Kristus itu kata dan perbuatan. Saksi Kristus lebih dari sekedar pelapor, tetapi melalui perilaku hidup. Perilaku hidup yang bagaimana? Yang pertama, jadilah manusiawi. Makna pertama kita tadi. Perilaku hidup saksi Kristus adalah saudara-saudara hargai orang lain. Jadilah pribadi yang manusiawi. Hari ini orang susah jadi manusiawi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita ukur seluruh kata dan perbuatan kita sudah manusiawi belum? Perilaku hidup yang sungguh menghargai kemanusiaan, kita harus berjuang untuk hidup yang semakin manusiawi. Manusiawi sederhananya begini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau katong mau orang bikin apa por katong bikin akang for dong. Kalau katong saya mau orang bikin apa for katong jangan bikin akang for dong, itu manusiawi. Kalau saya mau orang maki ale-ale jangan maki. Kalau saya mau dikorbankan, jangan mengorbankan orang lain. Kalau tidak mau hati tersakiti, jangan menyakiti hati orang lain. Kalau mau dicintai, cintailah. Kalau mau pasangan setia, setialah. Kalau mau anak sembahyang, rajin sembahyang, papa dan mama teladankan. Kalau mau ada anak-anak jadi orang baik, papa dan mama teladankan itu. Kalau saya mau anak-anak baku pukul di jalan, jangan papa pukul mama di rumah. Kalau mau anak-anak jangan waktu habis dengan HP, papa juga jangan teladankan HP saja di rumah dan lain sebagainya. Fisik dekat, batin jauh. Kita semakin tidak menjadi manusiawi. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hargailah orang lain. Berikan harga yang tinggi kepada mereka. Jaga kata-katamu, jangan melukai. Kata-katamu harus menyembuhkan. Kalau engkau terluka karena kata orang lain, bersyukurlah engkau yang terluka bukan yang melukai. Di mana engkau ada orang bersuka cita, bukan di mana engkau ada orang berduka cita. Kehadiranmu harus membawa bahagia bagi orang lain, bukan kesedihan. Apa sehingga kehadiranmu dirindukan. Datang dari sana, dia suada mari ketemu baru jual sampai dia ada gabung dengan ketemu. Kehadiranmu tidak dirindukan. Papa dan mama rasa bagaimana kalau sementara kerja dan video call. Pama belum pulang leka. Bapak ibu dirindukan luar biasa. Maka kalau papa sepulang, mama dan anak ini karena pas pulang tempo-tempo le, pulang 1-2 hari leka. Kehadiran saudara-saudara tidak dirindukan di rumah, bagaimana itu masalah. Teladankan hidup kepada anak-anak kita. Bapak Ibu beta kira itu penting sebab kita sementara bicara soal betapa pentingnya keluarga ya. Gereja sementara bicara menuju 1 abad. Kalau kita bertanya siapa yang ada di situ? 1 abad berikut ini siapa yang ada? Gereja menuju 1 abad, siapa ada di situ? Ya anak-anak kita hari ini. Ya bersama kita juga, tapi mereka peran lebih banyak lah. Karena itu mereka harus sungguh-sungguh diperhatikan. Teladankan yang baik kepada mereka. Teladan penting ya Bapak Ibu, ada satu anak sekolah minggu telepon Bapak Pendeta jam 2:30 malam. Itu semua pagi lah ya. Dia telepon Bapen, ini Ika, anak sekolah minggu jenjang anak kecil 2. Bapak Pendeta bisa sembahyang kah? Ada yang sakit. Ini telepon pendeta jam 2 ini ya. Bapen bisa sembahyang kah? Ada yang sakit. Bapen tanya, siapa sakit nona? Mama papa sakit, saya Bapak Pendeta. Mama sakit, saya Bapak Pendeta. Nona sakit, saya Bapak Pendeta. Lalu siapa sakit? Bapen beta pun kucing sakit, kucing. Jam 2:30 malam telepon Bapen, kucing sakit. Bapen bilang, nona, Bapen telepon, Bapen sembahyang dari HP saja ya. Nona tutup mata di situlah, kasih lo speaker Bapen berdoa. Iya Bapen. Nona kasih lo speaker, nona tutup mata, Bapen berdoa, Tuhan, jika engkau mau kucing ini sembuh, sembuhlah. Jika engkau mau kucing ini mati, maka matilah. Ternyata kucing sembuh. Beberapa hari kemudian nona bersyukur, nona bilang, mama beli buah, beta mau bawa Bapak Pendeta dulu. Beta minta terima kasih untuk sembahyang beta kucing sembuh. Nona bawa pergi, sampai pastori,
Mama Nyora ada menyimpang kintal. Ibu bapak ada, nona masuk. Bapak ada nonton televisi dalam. Ika muncul, Bapen selamat pagi. Nona bagaimana? Kucing bawa mana kucing? Sehat Bapen, beta bawa buah for Bapen nih. Sebagai tanda terima kasih. Nona baik. Bapen kebetulan kondisi ada yang enak nih. Mangkali nona pembuah itu Bapen habis makan bubur, Bapen makan ngakak. Nona bilang, Bapen sakit kah? Iya nona. Ika bisa sombayang per Bapen. Bapen bilang, nona pendeta nih katong sering sombayang, orang-orang jarang sombayang per katong. Mangkali nona sombayang Bapen sembuhkan. Bapen tutup mata. Bapen tutup mata lalu nona sombayang, Tuhan, jika engkau mau Bapen sembuh, sembuhlah. Jika engkau mau Bapen mati, maka matilah. Cerita sampai situ saja ya Bapak Ibu ya. Centau akan lanjut Bapen sembuh, sehat, sakit dan seterusnya centau. Dia cerita sampai situ saja. Tapi kalau kucing sembuh, Bapen sembuh pastilah ya. Tapi lihatlah anak-anak kita, teladan berbicara lebih kuat dari kata-kata. Karena itu ajar mereka menjadi manusiawi. Teladankan mereka menjadi manusiawi. Hargai orang lain. Jangan tindis dong mesti ranking 1. Tuh heng, ajar dong jangan nyontek. Prestasi akademis mesti balance dengan hati dan batin yang benar di hadapan Allah. Jangan cuma papa dan mama tindis dong ranking 1, ajar dong jangan nyontek, nona belajar, sombayang. Binakel tuh sombayang sama-sama dalam rumah. Itu penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya ajar mereka jadi orang-orang yang manusiawi kepada orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jamba maki itu sesuatu juga yang beta kira penting ya. Sebab hari ini orang-orang Bapak Serani dan om-om ajar anak-anak purba maki luar biasa ya. Waduh itu luar biasa. Kalau anak-anak purba maki dong rasa itu prestasi. Dan dong bangga dengan itu tertawa rame-rame. Atau anak-anak muda lah ya, teman-teman pemuda di sini coba Bapak Ibu analisa dan lihat ya. Anak-anak Ambon kalau sudah akrab, itu sapaannya itu luar biasa. Maaf ya beta kasih contoh, maaf. Anjing sih dari mana nih? Itu sapaan akrab sekali. Jangan coba-coba bilang anjing saat tidak akrab, itu bisa kacau tuh. Tapi karena akrab begitu, lalu satu jawab lagi, kese, beta sudah dari tadi nih. Bayangkan itu ya anjing yang kes baku dapat itu jadi apa di situ tuh. Tapi itu sapaan. Ingatlah Bapak Ibu, menjadi manusiawi itu kata dan perbuatan. Jadi kata-kata pikir akan baik-baik ketika bilang. Lalu perbuatan apa? Mau bikin apa-apa, ingat kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu dalam kehendak Tuhan, sebab itu cara kita menjadi saksi. Kalau tema bilang Yesus dimuliakan sebagai raja, cara memuliakan Yesus adalah kata dan perbuatan hidupmu harus diperintah oleh Yesus dalam kehendaknya. Kehendak Kristuslah yang memerintah dalam hidupmu. Mau bilang yang kata lain, bikin apa-apa kalau itu salah dalam kehendak Tuhan, jangan bikin. Kalau mau bikin sesuatu, lalu saudara pikir saja, apakah ini sesuai kehendak Allah? Kalau tidak sesuai, jangan lakukan. Sebab ini masalah kita hari ini, barang su tahu tidak sama, tidak sesuai kehendak Allah masih bikin. Su tahu salah masih bikin. Pancuri salah tidak, sama orang tahu pancuri itu salah. Sesuai kehendak Tuhan tidak, katon tahu sama tidak sesuai kehendak Tuhan. Orang Kristen tahu itu, apakah ada orang Kristen yang pancuri hari ini? Masih ada kan? Karena bayangkan masalah kita adalah tahu itu tidak sesuai kehendak Allah tapi masih bikin. Karena apa? Karena Kristus tidak memerintah dalam hidupmu. Kristus tidak menjadi raja dalam hidupmu. Ia tidak dimuliakan oleh dirimu sebagai raja. Kristus sebagai raja tidak dimuliakan dalam hidupmu. Karena itu biarkan Kristus memerintah. Hiduplah dalam kehendaknya. Memang itu tanda jadi saksi itu tidak gampang Bapak Ibu. Karena itu ketika Yesus naik, Yesus yang suruh murid-murid langsung pergi memberitakan Injil. Yesus bilang tunggu. Mengapa tunggu? Tunggu Roh Kudus. Sebab Yesus tahu mereka harus dimampukan oleh kuasa Roh Kudus itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarkan Roh Kudus itu menguasai hati batin kita. Agar kita hidup manusiawi dan hidup dalam kehendak Allah. Dan meyakini bahwa Allah serta kita dalam seluruh penyertaan hidup. Menjadi saksi itu tidak mudah, karena itu kita butuh Roh Kudus. Menjadi saksi itu tidak mudah, karena itu yakinlah bahwa Allah serta kita. Itu telah Allah buktikan, Allah dalam Kristus buktikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu yang Mazmur bilang, dia bukan hanya raja, dia imam. Dia pengantara antara kita dengan Allah.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kristus itu punya kuasa. Kuasa sebagai raja, kuasa sebagai perantara imam itu. Dan kuasa itulah yang menuntun dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Karena itu hiduplah dalam kehendaknya. Kata dan perbuatan kita sesuai kehendak Allah. Kalau bikin sesuatu dia akan sesuai, jangan bikin. Tapi kalau akan sesuai jangan tahan hati, for bikin akan. Kalau tahu pukul bini itu salah, jangan bikin. Kalau tahu pukul laki itu salah, jangan bikin. Itu ada memang itu sekarang juga yang jago-jago tuh Bapak Ibu dan juga ada yang jago-jago pukul pai tua lagi. Klasis kota punya penelitian kekerasan dalam rumah tangga. Dominan memang para laki-laki pukul perempuan, tapi ada kasus perempuan pukul laki-laki. Bini pukul suami. Ada yang lapor di polisi, Pak polisi saya mau lapor, bapak-bapak ya, lapor apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya pukul, maitua pukul beta. Pak polisi bilang bawa pulang. Bapak pulang. Tidak ada undang-undang perlindungan laki-laki. Yang ada cuma undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau bapak-bapak di Maranatha sini dapat pukul, ya ada ikut ibadahnya. Sombayang saja ya. Sombayang di mana? Sombayang di Pelpri. Pelpri saya nggak ada orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ingatlah pesan firman hari ini, kenaikan Kristus mempertegas hiduplah manusiawi. Kalau mau orang bikin apa, for katong bikin akan for orang. Kalau semua orang bikin apa, for katong jangan bikin for orang. Jadilah saksi lewat kata dan perbuatan, sesuai kehendak Allah. Akan gampang seng, tapi jangan lupa ada Roh Kudus serta Tuhan serta katong sebab dia Immanuel. Apapun tantangan, jadilah orang baik. Dunia mau gelap seperti apapun, jadilah orang baik. Jadilah orang yang membawa kebaikan di mana saja. Kalau susah bikin baik for orang, minimal jangan bikin jahat for dong. Tahan hati, kata, perbuatan, jangan jadi jahat for orang kalau memang susah bikin baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat merayakan Pentakosta. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, mari berdiri. Dan mari secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit, pada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang daripada Roh Kudus, mati dan dikuburkan, pada
Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan persembahan pujian solois dari Hengki Linansera. Disilakan. Shalom jemaat Tuhan, satu pujian dari Beta, kiranya pujian ini dapat menguatkan iman jemaat dan Beta. Tuhan Yesus memberkati. Tak seperti yang kuharapkan, namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian, namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan.
Bengki terima kasih untuk kidung pujian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat-Nya sambil mengingat firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Juru selamatku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kini telah terkumpul seluruh pemberian syukur umat-Mu yang kami bawa dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami minta Tuhan terima dan kuduskanlah semua akta syukur yang kami bawa ini, dan gandakanlah itu Tuhan untuk menjadi alat pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus, korban yang agung, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita satu dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Allah semesta alam, Allah di dalam Tuhan Yesus penyelamat hidup kami, yang oleh kuasa Roh Kudus tuntun dan sertai hari-hari hidup kami sampai di hari ini, dan kami yakini sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk seluruh nikmat, berkat, perlindungan, penyertaan, kasih anugerah-Mu bagi kami yang menjadi bagian kehidupan ini, yang memungkinkan kami menjalaninya sampai di hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang menyata dalam hidup kami. Dan ampunilah kami manusia berdosa ini, jika dalam menikmati seluruh wujud kebaikan Allah, cinta kasih-Mu, kami melakukan yang salah di hadapan Allah. Tutur kata kami, perbuatan kami mungkin menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, dan layakan kami menyatu hati bersama sebagai umat dan pelayan menghadap hadirat kekudusan-Mu, berdoa di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk umat-Mu dalam seluruh perjalanan hari-hari hidup mereka. Tuhan sungguh tahu apa yang mereka gumuli dalam setiap lafasan doa yang mereka naikkan kepadamu. Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga mempertegas bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru Engkau semakin mendekat kepada kami lewat Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjadi wujud penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam seluruh hari-hari hidup kami. Kami disertai oleh Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Karena itu biarlah hati kami meyakini itu dengan sungguh. Dalam menjalani tugas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, ada penyertaan Tuhan untuk setiap kerja-kerja kami. Sepanjang apa yang kami lakukan benar di hadapan Tuhan, berkat pasti jadi bagian hidup kami. Tuhan, tuntun kami untuk semua tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami, ayah. Penyertaan-Mu akan ada bagi kami selaku ibu-ibu keluarga. Roh Kudus Tuhan ada pada kami, yang mungkin bekerja bersama suami memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga dalam tugas tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai istri, sebagai ibu. Sebagai orang tua, Tuhan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya memenuhi kebutuhan materi anak-anak, lebih dari itu. Kami mendidik mereka, membesarkan mereka dalam takut akan Allah, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka kelak jadi orang-orang baik, di mana anak-anak kami ada kebaikan yang mereka bawa. Ya Allah di dalam Tuhan, karena itu untuk setiap kerja-kerja kami, apapun itu, apapun pekerjaan kami, apapun usaha mata pencarian kami, kerja-kerja kami untuk keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami percaya hidup dalam limpahan kasih dan berkat Allah, sebab mereka milik-Mu yang Kau titipkan bagi kami selaku orang tua. Dalam kandungan ibu sampai yang sementara ada dalam bangku pendidikan PAUD perguruan sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami dalam mencari kerja yang sementara bekerja. Anak-anak kami dalam masa muda pergaulan mereka, Tuhan,
Dimanapun mereka melangkah, penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus ada serta mereka. Orang tua kami, opa dan oma, warga gereja senior, Tuhan jaga mereka senantiasa, jadi sumber dan teladan bagi semua kami. Apapun yang kami gumuli, permasalahan-permasalahan hidup, kesehatan kami, tantangan-tantangan kehidupan yang silih berganti. Bahkan yang saat ini kami bawa dalam rumah-Mu yang kudus, dari tempat duduk masing-masing umat dan para pelayan yang ada dalam rumah-Mu ini Tuhan. Yang mereka bawa dalam doa-doa mereka, dengarkanlah dan jawab dalam kehendak-Mu di hari perayaan Tuhan Yesus ke surga ini. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat hidup, kami berdoa untuk semua para pelayan yang mengelola pelayanan di gedung gereja Maranatha ini, Klasis Kota Ambon. Bapak Ketua bersama dengan MPK, semua staf, Tuhan memberkati semua jemaat dalam Klasis Kota Ambon yang berpartisipasi dalam setiap ibadah di gedung gereja Maranatha. Tuhan memberkati jemaat Petra yang hari ini melayani, para pelayan-pelayannya, penatua diaken, Tuhan berkati. Karena itu Tuhan, semua yang boleh melayani di hari ini, pemain musik, kantoria kolektan, teknisi sound system, operator multimedia, semua yang boleh memuji Tuhan, Tua Agama yang menyiapkan gedung gereja ini, majelis bertugas, semuanya Tuhan diberkati oleh-Mu. Ya Allah, di dalam Kristus, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Allah, jadi berkat dan bawa sukacita, damai sejahtera bagi semua kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, jadi terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa bersama bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, menyatu hati bersama dengan semua umat. Semua pelayan yang hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku di Maluku Utara. Kami menyatu hati berdoa untuk Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati sinode klasis, jemaat-jemaat, umat dan pelayan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pusat sampai ke pelosok-pelosok desa dan negeri diberkati oleh Tuhan. Provinsi Maluku, Kota Ambon diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Allah bagi TNI Polri, Tuhan juga berkati mereka. Kami berdoa untuk hidup kami bersama, kasih dan anugerah-Mu jadi bagian hidup. Ampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan. Lalu inilah ungkapan syukur kami di hari penuh sukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yang kami bawa doa ini hanya kepada Allah, di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat hidup yang mengajar kami berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, mari berdiri sebelum kita terima berkat. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin penerang, anak masing-masing bisa kita dalam dunia hidup ini.
Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana para murid dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem untuk terus memberitakan Injil setelah Yesus naik ke sorga, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang setia untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah di mana saja kita berada. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Mari kita boleh selesai, Bapak Ibu disilahkan duduk dan masing-masing berdoa syukur. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.